Baik, kita lanjutkan materi kita. Minggu depan kita UTS ya. Materinya mana yang sudah kita pelajari kemarin? Ya, yang sudah kita pelajari 1,5 semester kemarin. Itu masuk ke materi UTS semua. Kemarin kan kita membahas tentang, yang terakhir kita membahas tentang regresi untuk memperkirakan data berikutnya. Kemarin pertama kali itu kita membahas tentang bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian memproses data tersebut, menyajikan data, bisa lewat tabel, bisa pakai grafik, mengambil sampling gitu ya, mengambil sampling data, kemudian bagaimana cara mengambil sampling yang bagus sudah kita pelajari semua. Nah, itu bahan-bahan UTS kemarin. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika datanya sudah kita ambil, sudah ada, datanya besar, akan kita proses. Ya, akan kita proses, nggak tahu kita prosesnya itu mau dirata-rata, mau dikelompokkan, mau dibuat yang kemarin misalnya analisa regresi misalnya, atau peramalan misalnya. Ya, sebelum masuk ke sana, maka data itu perlu diproses terlebih dahulu, dibersihkan, datanya dibersihkan. Kemudian kenapa kok datanya dibersihkan? Anggap saja kalau bersih itu berarti hubungannya dengan data yang kotor. Data yang kotor itu yang bagaimana? Data yang kotor itu data yang tidak lengkap, data yang redundan, bertumpuk gitu ya, informasinya bertumpuk. Bisa juga datanya itu ya redundan, itu bisa macam-macam sebabnya, bertumpuk juga bisa macam-macam sebabnya. Kemudian bisa juga dari data yang berbeda, dari format yang berbeda. Satunya dari data format misalnya sudah dalam bentuk data tabel, sementara yang satunya dalam bentuk data Excel misalnya, atau dia sudah berada di SQL, bisa diekspor kemana, yang satunya datanya masih pakai Excel. Nah, maka data tersebut, atau bahkan datanya masih dalam bentuk teks murni, makanya harus dikumpulkan terlebih dahulu, di pre-processing. Lalu yang pertama, karena dibersihkan, diintegrasi, kemudian direduksi. Datanya itu bisa jadi datanya banyak, ada yang redundan dan seterusnya, bisa kita reduksi, bisa kita kurangi. Bagaimana caranya agar data itu bisa kita kurangi tapi informasinya tidak hilang gitu ya, mereduksi data. Ada beberapa cara untuk mereduksi data agar datanya tadi tidak hilang. Kemudian bisa jadi didiskritisasi dan pembuatan konsep hierarki. Datanya bisa didiskritkan, kemudian bisa juga dibuat dalam bentuk hierarki. Itu mengapa kok kita perlu melakukan pemrosesan data. Ini tadi proses data ya tadi ya. Kenapa kok diproses? Yang pertama karena datanya tidak lengkap. Data tidak lengkap bisa jadi karena memang saat mengambil data itu tidak ada. Anda sudah lulus, sudah diwisuda, belum dapat pekerjaan, kemudian ada survei menyatakan nama, alamat, dan seterusnya. Sementara ada yang menanyakan pekerjaan. Ada yang menanyakan pekerjaan. Anda belum dapat pekerjaan. Karena belum dapat pekerjaan, maka pekerjaannya diisi kosong. Nah, itu memang karena datanya tidak lengkap. Yang memang tidak ada. Begitu. Lalu bisa jadi yang seperti kemarin, kasusnya kemarin. Kasusnya misalnya survei. Ditanya apakah Anda menggunakan saluran TV digital. Kemudian ada pertanyaan ya dan tidak. Ketika kita menjawab tidak, maka pertanyaan berikutnya itu kan tidak bisa dijawab karena kita tidak menggunakan. Sementara pertanyaan-pertanyaan ada yang difungsikan untuk orang-orang yang menggunakan TV digital. Misalnya begitu. Jadi data kotor itu bukan hanya karena noise, kalau noise itu karena salahnya pengumpulan data, tetapi bisa jadi karena datanya memang tidak lengkap dari asalnya. Dari asalnya memang tidak lengkap.
karena noise misalnya. Kalau noise itu karena salah pengetikan, salah transfer data, dan seterusnya. Misalnya salary itu gajinya minus, nggak mungkin ya gaji minus, malah urunan gitu ya. Tiap bulannya tidak terima gaji, malah kita disuruh menyumbang ke perusahaan. Kemudian penyebab yang lain lagi, data yang tidak konsisten. Data yang tidak konsisten apa contohnya? Misalnya umur ada yang ditulis umur begitu. Sementara di data yang lain umurnya tidak ada, tetapi yang ada adalah tanggal lahir. Nah, ini kan perlu disamakan terlebih dahulu. Nah, ini proses-proses penyamaan yang semacam ini disebut dengan pre-processing. Lalu yang selanjutnya karena contohnya ada rating gitu ya. Ratingnya 1, 2, 3, sementara yang lain ratingnya ABC. Silahkan Mikael kalau ada yang ditanyakan. Ya, ratingnya ABC. Kalau ratingnya ABC, satunya pakai 1, 2, 3, maka harus disamakan terlebih dahulu. Kita putuskan pakai yang ABC atau pakai yang 1, 2, 3. Mikael kalau bertanya di chat aja ya. Saya lanjutkan ke teman-temannya ya. Silakan diketik di chat. Atau duplikasi record ada 2 kali. Ada 2 kali pencatatan pada tabel yang berbeda. Data yang baik akan menghasilkan data mining yang baik. Di proses yang baik itu akan menghasilkan proses yang baik, yang konsisten begitu ya. Sementara kalau datanya tidak di pre-processing, maka dia akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Kemudian pre-processing juga membantu di dalam memperbaiki presisi dan kinerja dari algoritma-algoritma yang kita gunakan yang untuk memproses data, untuk memperkirakan data atau yang lain lagi. Nah, ketidaklengkapan data itu bisa berasal dari yang pertama tadi, nilainya tidak tersedia waktu dikumpulkan, contohnya pekerjaan tadi. Perbedaan waktu antara satu tempat dengan tempat yang lain, kemudian saat dikumpulkan. Bisa jadi karena kesalahan manusia atau kesalahan hardware atau software. Itu yang menyebabkan data kotor. Sementara kalau noise datangnya dari proses data, pengumpulan, entry data, transmisi data, itu juga bisa menyebabkan noise. Data yang tidak konsisten itu berasal dari mana? Sumber data yang berbeda. Yang kedua, pelanggaran ketergantungan fungsional. Ini saya kira pernah Anda pelajari di database yang tadi contohnya. Ketergantungan fungsional itu misalnya apa ya? Tahun sama tahun lahir dengan umur dengan tahun lahir tadi. Mengapa kok pemrosesan data itu penting? Karena kalau datanya baik, maka hasil mining, hasil proses-prosesnya juga akan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara kalau datanya itu jelek, kualitasnya jelek, masih belum diproses, maka sebaik apapun algoritma yang digunakan, juga tidak akan menghasilkan data yang baik. Nah, pengukuran kualitas data multidimensi. Data yang baik itu data yang seperti apa? Begitu kan pertanyaan. Kita akan membersihkan data, datanya kotor. Kalau datanya kotor berarti kan datanya jelek. Nah, sekarang data yang berkualitas itu yang bagaimana? Data yang berkualitas itu adalah yang akurat, punya akurasi tinggi, lengkap, konsisten, ketepatan waktu, bisa dipercaya, ada nilai tambahnya dengan adanya data tadi, bisa ditafsirkan, kemudian mudah untuk diakses. Kemudian ini kalau kategori kualitas data dapat diakses dalam bentuk yang tadi ya. Kalau luasnya hakikatnya adalah bisa direpresentasikan dan mudah diakses. Nah, tugas utama dalam pemrosesan data
adalah pre-processing, ini namanya biasanya disebut dengan pre-processing. Yang pertama adalah pembersihan data yang kotor. Apa yang dilakukan? Mengisi data-data yang hilang. Data hilang karena noise. Mengenali atau menghilangkan outlier. Outlier itu biasanya muncul karena kesalahan ketik atau memang umur, misalnya umur manusia. Kan umur manusia antara 0 sampai 100 tahun misalnya. Nah, ketika ada operator mengetikkan di atas 3 digit misalnya, di atas 100 tahun, maka dia akan disebut dengan data outlier, data yang keluar dari kebiasaan. Dan memecahkan data yang tidak konsisten, ya tadi datanya tidak konsisten karena umurnya menggunakan umur sementara tahunnya berganti terus begitu. Lalu integrasi data yang berasal dari banyak sumber harus diintegrasikan, dijadikan satu sehingga memungkinkan untuk didata. Kemudian transformasi data bisa lewat normalisasi atau agregasi. Datanya dinormalkan dalam bentuk data yang sudah normal, minimalnya ada, maksimalnya ada, atau diagregasi, diratakan gitu ya. Kemudian tugas selanjutnya tadi adalah mereduksi data, mengurangi jumlah data. Data yang besar itu memungkinkan untuk kita kurangi datanya, tetapi tidak serta-merta langsung dihapus. Kalau langsung dihapus, maka datanya ada informasi yang hilang. Nah, pengurangan data itu harus mempertahankan informasi yang ada, misalnya pendapatan per kapita orang, datanya didapat per bulan. Kalau data yang didapat per bulan, sementara kita punya data misalnya data yang 20 tahun, itu terlalu banyak, 12 kali 20. Data per kapitanya dibuat tidak per bulan, tapi per tahun. Dengan cara semacam itu, datanya bisa direduksi. Datanya hanya 20, tetapi satuannya itu tidak per bulan, tapi dibuat per tahun. Atau didiskretkan. Ada kesinambungan antar atribut. Nah, kalau data numerik itu bisa kita diskretkan, nanti ada contohnya, diskretkan. Nah, ini contohnya pembersihan data. Tadi mengisi data yang kosong, paling mudah kan menghilangkan, tetapi kalau menghilangkan nanti kita akan kehilangan informasi yang lain yang sebenarnya ada. Kemudian diintegrasikan, ini diintegrasikan datanya. Nah, datanya diintegrasikan, dijadikan satu. Kemudian ditransformasi, transformasi yang tadi satuannya adalah minus sampai maksimalnya 100 dibuat antara 0 sampai 1. Nah, gitu. Satuannya diperkecil, disamakan. Transformasi contohnya adalah pakai normalisasi. Yang tadi reduksi data tadi datanya dapat per semester. Nah, ini bisa direduksi jadi lebih kecil datanya. Yang tadinya 2000 bisa dikecilkan begitu ya. Ya. Tugas dari inti daripada pembersihan data ini nanti bisa di-download ya. Ini di-download di sini. Sambil di-download mungkin dibaca, saya tidak menerangkan membaca ulang yang ada di sini, langsung saja. Jadi apa yang dilakukan ketika kita membersihkan data yang dilakukan adalah mengisi nilai-nilai yang hilang. Jadi yang kosong tadi harus diisi. Loh, kok enggak bisa, Pak? Enggak ada datanya. Ya, kalau enggak ada datanya, diisi cara paling mudah kita cari rata-rata. Misalnya ada survei tentang tinggi mahasiswa PENS. Kemudian ada satu data yang hilang, enggak terisi. Nah, kita cari rata-rata saja, kita isi dengan rata-rata tinggi mahasiswa PENS. Sehingga kita tetap punya informasi nama, alamat, nomor telepon tidak hilang. Kalau kita hapus semuanya data tadi bisa hilang. Lalu mengenali outlier. Outlier tadi tinggi umur seseorang misalnya. Umur seseorang ternyata di situ ada yang lebih dari 3 digit. Nah, ini outlier. Outliernya harus dikembalikan.
dengan menghaluskan data dan menghaluskan data. Kemudian memecahkan redundan, dicari sebabnya kenapa kok terjadi redundan. Salah satu sebabnya adalah karena integrasi tadi, karena dari berbagai sumber, maka ketika dimasukkan ada data yang berulang. Contoh pembersihan data, misalnya data yang tidak konsisten, misalnya ini kalau saya ambil download dari luar ini ya, USA. Kalau contohnya kalau di sini misalnya kota lahir ditulis Surabaya. Ada yang Surabaya kecil, Surabaya S-nya saja yang besar. Ada Surabaya yang besar semua. Ada tulisan disingkat SBY. SBY kecil. Nah, itu nanti harus disamakan terlebih dahulu. Kalau besar kecil mungkin kita di programnya pakai lower upper begitu ya. Tapi kalau sudah singkatan harus disamakan terlebih dahulu. Kemudian ya data yang tidak selalu tersedia. Nah, misalnya catatan untuk income dalam data sales misalnya. Tidak semuanya dia meraih target penjualan. Kemudian hilangnya data bisa karena yang ini tadi, karena kesalahan alat, ketidakkonsistenan data, mencatat ya, datanya terhapus, tidak dimasukkan karena salah pengertian misalnya. Data bisa dipandang penting pada saat entry. Nah, ketika entry datanya tidak dianggap data penting, ternyata setelah diproses datanya penting, padahal sudah terlanjur tidak dimasukkan. Tidak mencatat histori atau tidak mencatat perubahan data, datanya sudah dirubah, bisa menyebabkan data yang hilang. Nah, kehilangan data perlu disimpulkan kenapa. Kira-kira data yang hilang tadi nilainya berapa, itu harus bisa disimpulkan. Bagaimana cara mengisi data-data yang hilang tadi? Yang pertama, mengabaikan data yang tidak lengkap. Yang tidak lengkap dihapus. Nah, kalau tidak data yang tidak lengkap dihapus, nanti record kita jadi berkurang. Ya, tabel itu kan ada baris sama kolom. Nah, nanti baris kita, tuple atau recordnya itu bisa hilang. Informasi-informasi yang lain bisa hilang. Atau bisa mengisi secara manual, yang paling baik cara manual, tetapi membosankan, perlu biaya besar, tidak mungkin dilakukan karena datanya banyak, atau ada hal-hal lain, gitu ya. Mengisi otomatis, caranya mengisi data secara otomatis menggunakan global, misalnya unknown. Diisi data baru, gunakan rata-rata, ini paling mudah ini. Gunakan rata-rata dari atribut. Pengembangan data ke min median. Nah, ini bisa jadi tidak ke atribut, tapi Anda masuk ke pakai median. Rata-rata atribut untuk keseluruhan sampel yang masuk ke dalam kelas yang sama. Nah, ini bisa jadi atributnya dibagi per kelas, kemudian yang kosong tadi dimasukkan ke dalam atribut yang sama. Nah, bisa juga menggunakan regresi yang kita bahas kemarin. Saya tidak mau regresi, pakai rumus Bayesian juga bisa. Pakai pohon keputusan atau decision tree juga bisa. Ya, ada banyak hal untuk menangani tadi. Yang paling mudah adalah rata-rata, gitu ya. Menggunakan nilai atau untuk mengisi data yang hilang bisa membiaskan data. Iya, karena ada biasnya. Bisa salah, tapi itu akan lebih baik daripada kosong. Kemudian noise data, error atau variasi dari data yang terukur. Ya. Kenapa kok ada noise? Ya, bisa jadi karena kegagalan pengumpulan. Saat data, keterbatasan teknologi, ketidakkonsisten penamaan, kemudian memerlukan, ya ini yang bisa menyebabkan noise. Ya,
Problem data lain yang memerlukan pembersihan itu adalah duplikasi record, data tidak lengkap, data tidak konsisten. Ini contohnya outlier, datanya semuanya ada di sini, kemudian dia ada muncul di yang biru-biru ini. Ini data ini masuk kemana gitu? Atau data ini memang outlier. Nah, ini harus bisa kita deteksi. Biasanya untuk mendeteksi outlier itu bisa dianggap outlier itu kalau 2 kali dari varian. Nilai variannya berapa dikalikan 2, kalau lebih besar dari itu maka dia dianggap data outlier. Contoh lain lagi, ini data yang muncul di sini. Oh, ini terlalu besar ini, tidak mungkin ini. Kita curiga data itu. Ini kita hapus, kita paskan dia di garis ini. Kalau kita pakai regresi. Bagaimana caranya untuk menangani noise? Yang pertama pakai binning. Ya, binning. Binning ini bisa menghaluskan data. Nanti contohnya ada. Kemudian ada pakai clustering, dikelompokkan. Kemudian dibantu inspeksi komputer dan manusia. Ini kalau binning, clustering ini bisa dua-duanya dilakukan oleh komputer. Kalau manusia bisa pakai perkiraan, oh ini nilainya mencurigakan, diganti sendiri oleh manusia. Nah, ini tadi contohnya yang pakai regresi. Nah, ini pakai regresi yang kita pelajari kemarin, menghaluskan data ke dalam regresi. Kalau datanya dia terlalu besar, maka dia diregresikan. Metode binning, binning itu membagi ke dalam n interval tertentu. Setiap data dibagi, kemudian nilai maksimal dan nilai minimalnya kemudian dibagi 2. Nah, contohnya ini. Contohnya kalau ada data 4, 8, 9, 15 sampai 34 datanya begitu. Kita kelompokkan misalnya. Datanya kita kelompokkan jadi 3 kelompok. Ya cari aja kira-kira ini jumlah datanya berapa dibagi 3. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini 6 ada 12. 12 bagi 3 berarti kan 44. Kita bagi 44, kita urutkan. Setelah kita urutkan, kita cari nilai terkecil, nilai terbesar ditambahkan dibagi 2. 4 tambah 15 dibagi 2 gitu ya. 19 ya rata-rata ini kira-kira kalau ini pakai nilai tengahnya ya. Nilai tengahnya ini kira-kira 9, yang ini 23. Tengah-tengahnya antara 4 sampai 15 itu kan kira-kira 9. Tengah-tengahnya 21 sampai 25 ya 23 gitu ya. Dicari nilai tengah-tengahnya. Itu metode binning. Nah, dengan cara binning semacam ini. Sehingga data-datanya tadi yang muncul kalau ada muncul nilai 4, 5 dan seterusnya diganti jadi 9. Kalau muncul angka 20, 21, 2 semuanya diganti jadi 23 sehingga datanya jadi rata gitu. Clustering nanti dipelajari di tempat lain, jadi dikelompokkan datanya, kemudian kalau di luar cluster nanti datanya dimasukkan ke dalam kelompok. Regresi kemarin sudah kita pelajari, regresi sederhana begitu ya, yang kemarin kalau datanya keluar terlalu jauh maka ditaruh di garis regresinya tadi. Kemudian kalau inspeksi manusia dan komputer ini melibatkan manusia, manusianya curiga datanya terlalu tinggi, terlalu rendah begitu diinspeksi, kemudian dikira-kira oleh manusia. Kemudian integrasi data, pengumpulan data, jadi datanya dikumpulkan dari berbagai sumber, dijadikan satu untuk diproses lebih lanjut. Ya, permasalahan dari integrasi karena perbedaan atribut misalnya. Yang tadi contohnya ini tadi kan kalau provinsi disingkat begitu ya, lalu ada pembayaran, ini satunya pembayarannya dalam dolar, satunya dalam yen. Nah, harus disamakan terlebih dahulu. Salary misalnya harus disamakan terlebih dahulu, kemudian diintegrasi, dijadikan satu. Oke, kalau integrasi begitu. Saya kira itu materi kita. Ada yang ditanyakan?